Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Jopi dan Kak Yoga. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Yerusalem. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kakak yakin pasti baik ya, puji Tuhan. Baik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu buah pujian dengan judul Mari Kita Bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Kita akan satu pujian lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nah, baik adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan memulai dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Yoska. Adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan agar ibadah kita nanti dapat berjalan lancar. Mari kita awali aktivitas sekolah hari Minggu ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur karena hari ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu ini. Kami memohon agar Tuhan berkenan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhir. Kami sambut anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kasmi, kembali lagi kita angkat satu buah pujian dengan judul Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu menaungiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa hatinya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap terus mengasuh.
Nah, adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kasmi. Adik-adik semua duduk yang rapi, bawa Alkitabnya, pegang dan dengarkan cerita Alkitab tersebut dengan seksama. Halo adik-adik semua, nah tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Kak Kasmi akan mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk sama-sama belajar tentang pemberitaan tentang firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Keluaran pasal 39 ayat 1 sampai 31, yaitu dengan tema membuat pakaian iman-iman. Nah, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyaksikan video sebagai berikut. Tidak, ternyata pada zaman Musa tidak semua orang dapat memasuki kemah suci, terkhususnya dalam ruang maha kudus. Hanya imam saja yang dapat memasukinya. Lalu yang melayani Allah di kemah suci siapa dan Mose? Nah, Allah memilih suku Lewi untuk melayaninya. Maka dari itu kemah suku Lewi dekat dengan kemah suci. Dalam Keluaran 28 ayat 1 pun Allah juga meminta Harun untuk menjadi imam di kemah sucinya beserta keturunannya. Nah, ternyata Harun dan Musa juga berasal dari suku Lewi loh. Cara Allah mengkhususkan suku Lewi dari suku lainnya adalah dengan pakaian mereka pada saat melayani di kemah suci. Terkhususnya pada imam besar, Allah memberikan Musa arahan untuk membuat pakaian seperti yang telah ia lakukan dalam membangun kemah suci. Pertama, Allah mengarahkan untuk membuat pakaian imam besar, di mana lapisan luar yang mirip dengan celemek ini dinamakan dengan efod. Pada efod dan penutup dada dengan batu-batu ini menggunakan bahan berwarna sama dengan tirai di kemah suci. Hanya saja diberikan tambahan khusus. Tujuan efod sendiri adalah pernyataan keputusan, di mana tugas imam besar adalah menanyakan kepada Allah apa yang Allah inginkan untuk orang Israel lakukan ketika mereka perlu mengambil keputusan. Pada lapisan dalam efod terdapat gamis, dan pada bawah gamis terdapat giring-giring emas dan buah delima kecil yang terbuat dari kain warna ungu tua, ungu muda, dan kirmizi. Giring-giring bertujuan sebagai penanda pengenal pada imam besar, sehingga ia tidak mati ketika memasuki hadirat Allah, di mana hanya imam besar yang dapat masuk ke tempat maha kudus. Jika orang lain atau selain imam besar yang memasuki tempat maha kudus, maka orang tersebut akan mati. Pada bagian kepala imam besar terdapat serban untuk menutupi kepala. Dan Allah juga memerintahkan kepada Musa untuk menyertakan lempengan emas atau patam di depan serban Harun. Patam emas bertujuan untuk persembahan dari pendosa dapat diterima. Imam besar mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan seluruh bangsa Israel. Ia juga membawa persembahan bagi Allah dari umatnya. Hanya seorang kudus bagi Tuhan yang dapat masuk ke hadiratnya. Kemah suci merupakan tempat kudus bagi Allah, sebuah tempat yang dikhususkan dan dipisahkan dan ditempatkan di pusat perkemahan agar Allah dapat berdiam dengan umatnya. Para imam juga kudus bagi Tuhan, karena mereka telah dikhususkan untuk melayani Allah di kemah suci. Allah juga merancang seperti kemeja bagi Harun untuk dipakai di dalam gamis. Imam-imam lainnya atau anak-anaknya Harun juga memakai pakaian khusus pada waktu melayani di kemah suci Allah. Allah telah memilih 5 orang untuk melayani sebagai imam di kemah sucinya. Oleh karena itu, mereka harus bersikap dengan cara yang bermartabat, dan orang Israel harus menghormati dan menghargai mereka. Harun juga seorang pendosa seperti yang lain. Dia juga harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan memakai pakaian yang Allah perintahkan sebelum ia memasuki hadirat Allah. Allah memilih Harun untuk datang dan menyembah Dia atas nama seluruh orang Israel. Pada efod terdapat ukiran semua nama suku Israel yang menunjukkan Harun mewakili bangsa Israel. Israel menaati Allah
dan membuat pakaian-pakaian itu sama seperti Tuhan perintahkan. Adik-adik, tahu tidak, para pendeta, hamba Tuhan, bukanlah imam, di mana mereka tidak masuk ke hadirat Allah untuk kita. Karena imam besar kita adalah Yesus, maka kita tidak memerlukan imam dari dunia ini. Wah, begitulah ceritanya adik-adik. Adik-adik tahu tidak kenapa Allah mendirikan kemah suci untuk orang Israel dan memberi mereka imam-imam? Nah, yang pertama karena Allah mengasihi mereka adik-adik. Dan yang kedua, karena Allah ingin mereka selalu dekat dengan Allah. Nah, adik-adik semua, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya. Nah, dengan begitu kita harus menuruti semua yang dikehendaki Allah kepada kita. Itu seperti rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mendengarkan cerita dari firman Tuhan, dan selalu rendah hati kepada sesama dan semua orang yang terkasih. Nah, begitulah cerita firman Tuhan pada hari ini adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk belajar tentang penderitaan, tentang firman Tuhan. Nah, walaupun secara daring Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya berkat-Mu selalu melimpah di kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, semoga kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan Yesus, dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Tuhan Yesus, semoga wabah virus corona ini cepat berakhir Tuhan Yesus. Kami sangat rindu untuk bersama-sama berkumpul di rumah-Mu, beribadah bersama di gereja Tuhan Yesus. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, adik-adik semua, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Yoska. Adik-adik, sekarang saatnya kita mempersembahkan persembahan kita masing-masing. Dan sebelum kita menyerahkannya, mari kita berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, sebab berkat yang selalu kami terima dan nikmati sampai hari ini datang dari kasih dan kemurahan hati Tuhan. Oleh karena itu, sebagai wujud ungkapan syukur kami anak-anak-Mu, kami mau memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk terlaksananya layanan Tuhan. Ajarlah kami juga ya Tuhan, agar senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, khususnya dengan mempersembahkan jiwa dan raga kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu. Amin. Baik, untuk mengiringi persembahan kita angkat satu pujian dengan judul Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Kita akan satu kali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kita yang lainnya, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menutup ibadah kita dengan berdoa. Sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulikat sama-sama waktu aku berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami anak-anak-Mu mau berterima kasih kepadamu atas penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kami. Tadi kami telah memuji dan memuliakan Tuhan dari awal ibadah kami, dan kami juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawa oleh kakak sekolah minggu di pertengahan ibadah kami. Kiranya firman tersebut dapat kami tanamkan di hati kami dan dapat kami nyatakan di dalam perlakuan kami. Dan juga ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami ingin kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan melindungi kami, anak-anak-Mu, dan selalu memberi kami kesehatan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat agar kami dan keluarga kami selalu menaati peraturan dan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah, supaya pandemi ini dapat berlalu dan kami anak-anak-Mu dapat melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita kembali mengangkat satu buah pujian penutup kita kepada Tuhan, yaitu harapan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajakku merendahkan diri menurut firman-Mu Tuhan, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah sekolah kita, sekolah minggu kita pada hari ini. Baik adik-adik semua, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk tetap ibadah di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.